Celakanya, banyak yang menguasai media sosial ini ternyata menyebarkan paham radikalisme. Paham yang ingin mengganti ideologi negara menjadi ideologi radikal. Sobat Fobi, tahun lalu ada 2 kejadian penting. Di sekitar awal tahun, bulan Maret tahun lalu, terjadi penyerangan teroris, di mana terorisnya adalah seorang perempuan, seorang diri, melakukan penyerangan ke Mabes Polri di Jakarta. Penyerangannya dilakukan seorang diri saja. Peristiwa kedua adalah di akhir tahun, pada saat Muktamar NU, di mana Presiden Jokowi membuka acara tersebut, dan cukup mengagetkan, di tengah-tengah acara Muktamar NU tersebut, Presiden Jokowi mengajak NU untuk masuk ke Metaverse. Nah, apa hubungan kedua cerita ini? Kita bahas sampai tuntas. Presiden Jokowi menjelaskan kapan beliau pertama kali mendengar kata Metaverse. Tidak tanggung-tanggung, yang pertama kali menjelaskan ke beliau pada saat itu, tahun 2016, adalah Mark Zuckerberg sendiri. Pendiri Facebook, perusahaan yang sudah kita kenal bersama, yang akhir-akhir ini berubah nama menjadi Meta. Pada pertemuan tahun 2016 tersebut, Presiden Jokowi dan Zuckerberg itu bermain pingpong. Bedanya, mereka tidak bermain pingpong seperti biasa kita main pingpong di atas meja pingpong yang kecil. Tapi mereka bermain pingpong di Metaverse. Apa itu Metaverse? Gampangnya, itu adalah sebuah dunia yang total digital. Kehidupan kita di situ total ada dalam dunia digital. Untuk masuk ke sana, kita perlu menggunakan hardware, teknologi, bisa virtual reality, headset, dan lama-lama akan ada sarung tangan, pakaian, yang semuanya terkoneksi sehingga kita bisa merasakan pengalaman digital bukan hanya membaca atau menonton seperti sekarang, tapi sebuah pengalaman yang lebih total yang bisa kita rasakan oleh seluruh indera kita. Tapi itu nanti. Beliau dibisiki oleh Zuckerberg bahwa inilah masa depan, Metaverse. Dari situ Pak Jokowi sudah mulai paham bahwa inilah masa depan. Kita akan masuk gelombang baru dalam dunia digital. Sederhananya begini, gelombang pertama dunia digital itu terjadi tahun 90-an. Masih ingat ada yang namanya Yahoo, Alta Vista, dan sebagainya. Saat itu, internet itu tidak lebih seperti website statik biasa, seperti database. Internet betul-betul terasa soal informasi. Kita masuk internet, kita disuguhkan informasi kebanyakan dalam bentuk tulisan. Itu adalah web pertama. Web kedua terjadi di awal tahun 2000-an yang sampai sekarang kita masih alami, yaitu mulai terjadi interaksi sosial. Jika di web pertama, nilai sebuah website, nilai sebuah aset digital ditentukan dengan seberapa banyak informasi ada di situ. Di web kedua, nilai sebuah aset digital, sebuah akun digital ditentukan oleh seberapa banyak disukai oleh orang melalui like, sharing, dan sebagainya. Maka itu web kedua ini disebut social web, di mana media sosial menjadi mahkota web kedua ini. Nah, web ketiga ini adalah lanjutan dari sana. Kalau kita perhatikan, di web kedua sosial ini, kita semua menggunakan media sosial, tapi kita semua sebetulnya tidak punya apa-apa. Yang memiliki asetnya adalah para perusahaan platform media itu, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Kita hanya pengguna berlomba-lomba menjadi populer di platform itu. Tapi kita tidak memiliki apa-apa. Nah, di web ketiga ini, janjinya user seperti kita itu bisa memiliki aset digital seperti juga di dunia offline. Kita bisa punya rumah, kita bisa punya kios, kita bisa punya sekolah, dan sebagainya. Kita bisa punya organisasi apapun juga di situ. Jadi, web ketiga ini atau kadang disebut Metaverse, kita pengguna mendapatkan imbalan reward tidak hanya soal like saja atau love saja, tapi kita bisa mendapatkan imbalan berupa mata uang yang kita kenal sebagai kripto atau token. Tapi itu nanti kita akan ke sana. Jadi inilah gelombang ketiga dari internet yang disebut web 3 atau Metaverse. Lalu apa hubungannya? Tadi saya di awal cerita 2 cerita. Satu soal Jokowi yang ngomong NU perlu masuk ke Metaverse, dan satu lagi cerita tentang penyerangan teroris oleh seorang perempuan sendirian ke Mabes Polisi Republik Indonesia di Jakarta. Kembali ke soal serangan teroris yang pertama. Buat orang yang punya akal sehat, mungkin ini sebuah perbuatan gila. Menyerang markas besar kepolisian Republik Indonesia seorang diri. Tapi tentu dia teroris. Teroris tidak pakai logika seperti kebanyakan orang. Logikanya memang sudah terbalik. Dia menyerang memang
memang tujuannya untuk melakukan bunuh diri. Cita-citanya ingin menjadi martir. Itu yang dia lakukan. Jadi sebetulnya dia pengen mati, tapi mati diketahui oleh banyak orang, itulah khas teroris. Nggak mau mati sendirian. Yang menarik adalah setelah kejadian itu, polisi melakukan investigasi, ditemukan bahwa si perempuan yang menyerang mabes polisi itu ternyata memang betul-betul seorang diri, dalam arti tidak ada yang menyuruh, tidak bagian dari sebuah organisasi offline. Ternyata riwayatnya si perempuan tersebut dikenal adalah sebagai seorang oleh keluarganya yang senang mengurung dirinya di kamar. Jadi perempuan ini entah kenapa mungkin patah hati, mungkin ada cita-cita tercapai, intinya dia kecewa dengan hidup dia, lalu dia mengurung diri di kamar hanya ditemani oleh internet dan media sosial. Celakanya dia salah gaul di media sosial, dia mulai mendengarkan komunitas-komunitas ceramah-ceramah Islam radikal, sehingga akhirnya dia menjadi radikal, mulai mengkafirkan orang tuanya, dan berujung menjadi teroris yang mati konyol di Mabes Polri Jakarta. Tapi poinnya adalah dia terekspos oleh ideologi radikal di media sosial secara seorang diri. Dia browsing sendiri saja begitu. Jadi di sini kita lihat bagaimana media sosial bisa membuat seseorang karena satu lain hal, mungkin karena kecewa akan kehidupan, sehingga akhirnya menjadi radikal dan menjadi teroris. Nah, ini sebetulnya yang harus diwaspadai berhubungan dengan kenapa Presiden Jokowi mengajak NU berbondong-bondong masuk ke metaverse. Kita tahu NU adalah penjaga bangsa ini, bahkan juga pendiri bangsa ini. Jadi, organisasi NU sangat penting untuk menjaga kekokohan persatuan Indonesia. Kita tahu basis-basis NU tersebar di mana-mana dalam pondok-pondok pesantren dipimpin oleh kiai-kiai. Mereka inilah yang memobilisasi rakyat Indonesia dulu untuk meraih kemerdekaan dan menjaga persatuan Indonesia. Tapi muncul internet, media sosial, web 1 dan web 2 yang kita sebut tadi. Di sini NU mulai mungkin agak keteteran. Media sosial dikuasai oleh ustadz-ustadz yang tidak jelas juntrungannya. Kalau sebelumnya para kiai NU, para sesepuh NU itu jelas reputasinya, jelas kredibilitasnya, siapa yang memberi ceramah itu jelas, sanadnya apa, ilmunya dari mana, bisa dipertanggungjawabkan. Di zaman media sosial itu semua tidak jelas. Yang penting di media sosial apa? Yang penting like-nya banyak, view-nya banyak. Sehingga orang yang datang ke YouTube, ke Facebook, ke Instagram, kemanapun, mungkin tidak begitu paham siapa sebetulnya yang bicara, tapi karena dia populer di media sosial, maka dia diikuti kata-katanya. Celakanya, banyak yang menguasai media sosial ini ternyata menyebarkan paham radikalisme. Paham yang ingin mengganti ideologi negara menjadi ideologi radikal. Dan ini sebetulnya yang diantisipasi oleh Presiden Jokowi. Kita masuk ke gelombang internet web ketiga. Orang kadang bicara web ketiga ini soal bisnis, ya, soal making money. Wah, dapat cuan banyak, kita bisa beli ini, itu, bisa bisnis ini, itu. Tapi Presiden Jokowi lebih tajam lagi bahwa web ketiga ini selain juga memang ada janji-janji ekonomi, tetapi harus dikuasai karena justru bisa menentukan kelangsungan NKRI itu sendiri. Jangan sampai metaverse web 3 ini nanti dipenuhi oleh ideologi-ideologi, paham-paham radikal, ceramah-ceramah ekstremis. Jangan sampai justru kemajuan teknologi ini memudahkan teroris-teroris seorang diri atau lone wolf melakukan kekacauan di negara kita. Nah, untuk mencegah ini terjadi, organisasi besar seperti NU perlu masuk ke Web 3 Metaverse ini. Perlu paham bagaimana bermain di Web 3 Metaverse ini. Sebagai contoh, di dunia offline, reputasi kredibilitas itu hasil terpaan bertahun-tahun, bahkan kadang puluhan tahun. Seseorang dihormati jadi kiai, jadi pemimpin karena punya reputasi bertahun-tahun, puluhan tahun. Di zaman media sosial, reputasi dilihat dari jumlah like, jumlah view yang diperoleh, yang tidak perlu dibangun bertahun-tahun, mungkin hanya butuh berjam-jam saja. Seseorang bisa melejit menjadi populer di dunia media sosial. Di metaverse, di web ketiga nanti, kita tidak tahu nanti reputasi akan seperti apa. Ini akan tambah sulit karena nanti setiap identitas individu di metaverse itu akan berupa avatar, sebuah identitas digital yang bisa memang berhubungan dengan identitas kita sebenarnya, tapi bisa juga
juga tidak. Nah, ini adalah sebuah tantangan. Bagaimana nanti misalnya para penceramah agama ini membangun komunitas, membangun reputasi virtual di Web3 atau Metaverse ini. Karena jangan-jangan ini menjadi kunci apakah NKRI akan utuh menjadi Indonesia maju atau tidak. Jadi, buat saya ini menarik karena Presiden Jokowi paham bahwa internet, metaverse, web 1, web 2, web 3 itu bukan hanya soal teknologi semata, tapi itu adalah soal kehidupan manusia. Memang dibangun dengan kepentingan bisnis, tapi implikasinya kemana-mana. Web 2 media sosial sudah melihat bagaimana bisa membelah masyarakat secara politik. Terjadi di Amerika misalnya. Di sini pun terjadi. Nah, kita harus antisipasi di web ketiga ini. Bagaimana efeknya terhadap masyarakat secara umum, secara sosial dan budaya. Apakah kita bisa mempertahankan ideologi Pancasila, mempertahankan NKRI di Metaverse ini. Mungkin ini terlalu jauh, tapi itulah masa depan kita yang harus kita antisipasi dari sekarang. Dan pemimpin kita, Presiden Jokowi, sudah memberikan sinyal bahwa hey, akan datang Metaverse dan ini harus dikuasai, direbut oleh orang-orang yang berkomitmen pada NKRI dan cinta Pancasila. Sekian dari saya, terus optimis sambil tetap rasional. Sampai ketemu di episode Fobi selanjutnya.